Nelson Novanta, yang kalau dikenal di sosmed dengan nama Koko Cuan lagi. Dan aku kan kenal Koko udah cukup lama ya, lebih dari 2 tahun. Dan Koko ini menarik banget, di mana metode yang dikenal itu adalah BSJP dan BPJS dengan konsisten cuan 1% dan juga cut loss-nya 1%. Ya. Yang menurut aku ini bisa dibilang metode tradingnya lebih robot gitu ya, lebih konsisten, lebih disiplin karena cukup 1% aja dibandingkan mungkin trader-trader yang lainnya di luar sana yang mungkin ada sisi emosional yang tapi juga mainnya lebih panjang, bisa puluhan persen. Nah, cuma di keadaan market seperti kemarin, mungkin kita bisa bilang year to date lah ya. Sempat aku lihat di chart kalau dari ATH-nya di bulan Januari ke drawdown paling rendahnya market IHSG itu kurang lebih sampai minusnya 42%. Nah, di mana mungkin banyak banget stockbitor ataupun ya para trader di luar sana lah ya di sosial media yang lain merasa kayaknya metode apapun nggak works gitu. Semuanya teriak-teriak di sosmed pada kebingungan. Nah, dan kalau aku lihat konten Koko ini terakhir akhir-akhir ini tuh masih konsisten lah dengan metodenya dan masih bisa tumbuh. Sebenarnya seberapa work sih metode trading Koko ini untuk di keadaan market apapun, terutama keadaan market kemarin? Oke, kalau ditanya seberapa works, ya sebenarnya tentu ada adjustment. Jadi sebenarnya metode yang aku buat ini udah aku backtest ya, pakai software dan segala macamnya. Win rate-nya itu ada di average 70-75% rata-rata. Secara backtest. Backtest-nya dilakukan dari 2008 sampai 2023 kemarin. Yang tentunya juga sudah melalui beberapa krisis termasuk COVID ya. Nah cuma tentunya ketika ada krisis terjadi secara backtest itu kan memang tetap dilakukan. Tradingnya tetap dilakukan dan sebagainya tetap dilakukan. Dan yang aku lihat di sana adalah ada drawdown-nya tentu akan dalam. So, adjustment-nya apa yang aku lakukan ketika market kemarin kejadian? Adjustment yang dilakukan adalah aku coba buat adjustment di mana ketika indeks minus 1% di closing, aku memutuskan tidak masuk posisi apapun. Oke. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita tahu ya 2025 market rally naik gila-gilaan. Semua orang beli apapun naik. Ya cuma in the end kita tidak akan pernah tahu peak market di mana kan. Tiba-tiba peak market muncul di tanggal 29 Januari. Itu aku ingat banget tanggalnya. Hari Rabu tanggal 29 Januari di mana MSCI bilang akan memfreeze status Indonesia. Betul, dan heboh semua tuh. Heboh, langsung tuh saham-saham most likely ARB lah ya. Aku kena 2 saham waktu itu dan aku ingat banget kode sahamnya. Pertama adalah kena di BKSL, kedua kena di NRG. Yang pada saat itu aku yakin bahwa ketika aku beli kemarin, besoknya kalau kondisi market normal itu harusnya akan naik. Udah sampai pede itu gitu loh. Cuma memang ya MSCI berkata lain, kemudian market dropnya dalam dan disitulah gong awal. Ya dimana tiba-tiba berita negatif langsung muncul setelah itu ya. Lembaga rating, perang gitu ya, sampai lokal industri kita juga kena ya di Indonesia itu sendiri. So, kemudian balik lagi ke topik gitu ya. Jadi ketika 2025 di situ dengan metode yang aku pakai most likely kita kena di average taking profit maybe 3% ke atas. Bahkan ada yang udah bisa average 5% ke atas lah per sekali TP everyday ya. Dan mungkin orang-orang pada bilang kalau kondisi market bagusan pakai strategi swing atau trend following atau invest lah ya. Kan memang literally semua saham dibeli naik gitu kan. Cuma di sini mereka lupa. Day trading mereka bilang mungkin gak bagus gitu ya. Karena naiknya cuma kecil 1%, 2%, 3% dan sebagainya. Tapi mereka lupa satu prinsip, yaitu kita itu bisa pakai daily compounding. Jadi misalkan kita trading dengan modal 10 juta, besoknya dapat cuan anggaplah 2% net gitu ya, 10 juta 200. Besoknya tadi pakai 10 juta 200 gitu kan. Terus digulung terus. That's why di tahun lalu aku bikin portfolio challenge day trading modal 30. Per saat ini udah 148 atau 149. Jadi dari bulan Mei 2025 berarti udah setahun ya, udah 148. Nah terus back to topic lagi. Jadi 2025 market rally naik, kebanyakan aku ngincer TP 2, 3-5%. Ketika market balik arah turun, aku ketatin take profitnya. Jadi literally cuma main tipis-tipis saja, 1%, 2% cabut, 1%, 2% cabut. Begitu juga dengan stop loss. Tujuanku adalah sebisa mungkin stop lossnya juga kecil. Nah cuma memang ya aku rasain di tahun 2026 adalah market gerakannya beda, itu udah pasti. Yang kedua, ya aku rasain juga adalah ketika market fear-nya itu udah sangat-sangat gila, opening aja langsung merah IHSG-nya.
That's why aku akan sangat memperketat stop loss itu supaya nggak terlalu lebar. Jadi so far 2 adjustment itu yang aku buat. Dan kemudian ketiga lah ya, tambahan tentu aja dari sisi sizing tradingnya juga aku turunin untuk yang day trading itu sendiri. Karena memang market lagi bearish, otomatis yang mungkin sebelumnya tradingnya pakai modal 100% dari portofolio, aku adjust ke setengahnya atau bahkan di bawah itu. Tapi itu adjustable tergantung kondisi market IHSG juga ya. Kalau IHSG lagi bagus hari ini ya kita bisa gas untuk besok. Itu sih 3 cara itu yang aku adjust. Dan kemarin juga ya India sebenarnya sempat kena turun MSCI iya, tapi udah recovery sih sekarang. Nah, mungkin tadi yang menarik adalah Koko sempat backtest dulu untuk metode ini dari zaman 2008. Kalau boleh tahu, apakah Koko memang udah invest selama itu atau ada third party features yang nge-backtest ini? Third party features yang nge-backtest. Karena kita tahu ada aplikasi yang luar ya, yang berbayar, yang kita bisa pakai, kita masukin prompt-nya, terus kemudian metodenya cara beli jualnya gimana, stop lossnya gimana, dan dia secara otomatis backtesting. Oke, mungkin Koko boleh sharing nggak? Metodenya waktu itu apa yang di-input? Waktu itu basically sebenarnya metode aku bukan yang rocket science juga, enggak. Lebih ke basically kita manfaatin momentum reversal aja. Reversal misalkan sesimpel candle udah panic selling banyak berkali-kali turun terus, tiba-tiba ada satu candle powerful yang membuat dia naik, ada volume spike juga, bentuk candle bagus, terus kemudian kita lihat indikatornya ngomong apa nih. Nah, fungsi indikator ngomong apa ini adalah buat kita memfilter sahamnya, karena kita nggak mungkin dong filter cuma based on candlestick sama volume doang. Nah udah itu yang dilakukan konstan terus menerus gitu loh, dan kita backtest berkali-kali, ternyata it works, bahwa ketika reversal itu terjadi, reversal itu nggak terjadi cuma 1 hari. Besoknya masih ada sisa-sisa energinya, alias kayak ya ibaratnya kayak pakai nos masih ada bensin akhirnya lah ya di pagi hari gitu loh. Aku paham, kadang kan pada saat dia habis turun jauh terus tiba-tiba besoknya dia arah gitu ya. Kadang kan masih ada jarum-jarumnya. Betul. Ya. Nah itu yang dimanfaatin momentumnya. Gitu. Nah kalau boleh tahu berarti indikator yang dipakai selain candlestick sama volume ada lagi kok? Sebenarnya dulu ketika backtest lumayan banyak cara-caranya. Cuma Indian sebenarnya aku pakai indikator moving average sih sebagai finalisasinya. Jadi ketika harga kata-kata ditembus, berhasil lewat di atas harga kata-kata tertentu, nah itu jadi momentum trigger bahwa berarti harga saat ini udah di atas harga kata-kata beberapa hari sebelumnya, artinya menarik gitu. Jadi kan kalau misalkan harga sahamnya turun terus sesimpel downtrend parah, otomatis kan secara harga dia kan below moving average kan. Pasti akan below terus, apalagi panic selling. Tapi ketika memang dia berhasil recover naik, it masih ada something dan ada power yang ngangkat itu. Berarti kan Koko bakal screening saham-saham ini berarti sore dong, dekat-dekat pre-close, bener ya? Betul. Nah, apakah saham-saham yang Koko ambil harus misalkan mau arah, atau misalkan yang penting dia tembus MA5 gitu. Jadi Koko langsung makan, berharap ya cuan 1%, 2%. Karena kalau kita ngomongin saham yang terbang tinggi, terutama arah gitu kan. Berisiko ya. Betul, antara berisiko atau nggak dapat barang sebenarnya kan. Betul. Itu biasanya yang terjadi. Nah, jadi biasanya metodenya gimana tuh kok? Oke, jadi basically itu tadi kita filter dari volume, dari candlestick, dan tadi bentukan indikator kayak gimana. Next stepnya adalah yang biasa aku lakukan. Ini kebetulan ada salah satu alumni kelas aku juga, ya dia basically hebat lah. Maksudnya dia juga willing untuk membantu. Dia bikin suatu tools dari AI. Isi toolsnya adalah dia membantu backtest juga dari sisi per emitennya. Jadi misalkan contoh kita pakai metode A. Kemudian dari emiten ini sesuai dengan kriteria A nih metodenya. Nah kita bisa lihat di tools itu, di website ya, kira-kira kalau pakai metode ini win rate-nya berapa persen Pak. Artinya itu menambah conviction kita, ternyata secara masa lalu win rate-nya 80%. Nggak ada 100%, nggak ada. Meskipun memang in some cases mungkin ada ya beberapa stock yang 100%, biasanya baru IPO sih segala macam. Tapi metode win rate-nya 80%. Kemudian ekspektasinya juga gede. Ekspektasi itu perbandingan antara high versus low di saham itu. Jadi kalau misalkan high-nya 6%, low-nya 1% berdasarkan metode itu, maka ekspektasinya ada di angka 6 sekian lah ya. Jadi dengan ada data masa lalu itu menambah conviction kita. Misalkan saham ini nih, misalkan tadi Mas Panji bilang, naik 20% nih, takut kan, berisiko. Saya lihat ke sana biasanya. Kita lihat history untuk emiten ini dengan metode ini win rate-nya berapa persen. Kalau win rate-nya masih gede, ekspektasinya gede, maka itu menurut saya worth it untuk dicoba. Tapi dengan catatan, kita harus ingat bahwa logikanya adalah kalau saham ini udah naik tinggi, besoknya harus seminimalnya paginya itu nggak boleh merah Mas.
Bener dong, kalau Betul. paginya merah otomatis udah ada yang buang. Dan biasanya behaviornya adalah ketika ada yang buang dia akan turun lebih dalam. That's why sebisa mungkin paginya itu ya even di 845 di pre-opening sebisa mungkin hijau. Itu yang kita incar. Itu berarti good bahwa kemungkinan harga masih lanjut naik. Kalau kuning, nah ini yang 50-50 yang kita nggak tahu hasilnya gimana. Ketika kuning, saya biasa akan lihat di 858 struktur bid overnya gimana. Kalau misalkan bidnya masih tebal dan ngejaga, kita masih lebih safety. Tapi kalau overnya udah tebal, artinya kan orang yang jualan udah banyak banget tuh. Nah kita harus lebih ketat lagi, pasang stop lossnya. Ya maybe di 1%, 2% atau jebol bid yang tebal di paling atas kita udah cabut gitu loh. Oke, ini bid yang tebel itu apakah bid beberapa bid atau di bid yang harga itu aja harus tebel? Tergantung sih strukturnya seperti apa. Contoh misalnya, oke, di 2 bit yang di bawah ya, 2 papan deh. Misalkan di papan yang kedua dia baru tebel. Saya biasa ngitung dulu risknya berapa persen. Kalau misalkan secara risk masih oke, masih misalkan under 3%, itu saya masih boleh untuk coba fight. Tapi kalau misalkan udah, misalkan dia di 5 papan paling bawah nih baru tebel, saya biasa akan bisa langsung buang. Karena kan basically harga sahamnya udah naik tinggi kemarin, otomatis kan secara money flow ya, pasti secara broker summary udah ada yang flow tinggi lumayan banyak. Nah kita harus hati-hati, dan biasa saya combine dengan broker summary juga, di hari itu ya di closing. Kita mau make sure bahwa harga beli market makernya atau smart money-nya di berapa sih? Harga dekat atau harga jauh nih? Kalau harga dekat kita masih bisa lebih tarik nafas lah. Tapi kalau harga jauh kita udah harus hati-hati. Dan salah satu keunggulan cara saya juga adalah saya itu secara nggak langsung ya, kita mempredik saham mana yang broker summary bagus di closing. Karena menariknya biasanya saham yang naik tinggi dan broker summary bagus, itu dari sisi smart money retail itu exit semua. Nanti boleh coba dicek. Tapi berarti bagus dalam artian Koko adalah yang broker-broker mungkin kayak institusi atau foreign itu top buy, tapi yang retailnya malah buang. Itu malah best skenario-nya. Itu best skenario. Jadi saham yang naik tinggi, broker summary bagus, itu yang bisa kita hold agak lebih lama untuk di TP 3-5% besok ya. Tapi kalau misalkan sebaliknya, ya solusi dari saya adalah ya kita main stop loss-nya lebih ketat. Karena kan ada tuh ya, kita nggak bisa nebak secara detail broker summary. Tapi kalau ada yang negatif kayak gitu ya kita harus lebih ketat sih dari sisi stop loss-nya jadinya. Dan yang paling penting kita harus lihat buy average mereka di berapa gitu. Dan sebenarnya ini menarik sih karena aku juga paham bahwa di dunia trading itu kan komunitas itu cukup penting. Dimana kita juga mungkin sambil kita bisa bertukar pikiran, kita juga mungkin untuk jaga psikologi juga gitu ya. Yang mungkin kita trading jauh lebih menyenangkan lah, dan mungkin risiko kita juga sebenarnya bisa lebih terjaga gitu dibandingkan trading sendiri. Nah, dan tadi kan Koko juga menarik tuh menjelaskan bahwa kalau Koko mau trading tadi kan untuk mau coba untuk emiten apalagi yang udah terbang, Koko ngeliat win rate di saham tertentu. Yang berarti kan sebenarnya Koko dan teman-teman udah trading duluan di saham itu kan. Udah ada back historinya lah. Apakah metode trading ini sebenarnya bisa dibilang ya tetap butuh banyak trial and error juga gitu? Tetap butuh banyak trial and error, dan bisa aku bilang bahwa ya cara yang aku pakai belum tentu cocok untuk semua orang ya. Kenapa? Karena benar-benar high volatility. Contoh paling simpel hari ini tanggal 22 ya. Market merah pada saat ini. Tapi pagi sempat hijau. Kalau misalkan kita telat untuk take decision di pagi, itu kita bisa jadi malah rugi kan. Betul. Iya kan, kayak telat beberapa menit aja, tiba-tiba market udah balik arah dan langsung drop gitu loh. Jadi memang bisa aku bilang bukan untuk semua orang, tapi kalau misalkan kalian mau effort dengan modal kecil, ini bisa banget ngebantu ya. Ngebantu, bukan pasti akan bisa achieve naik ke ratusan juta miliaran gitu. Cuma bisa banget membantu kalian untuk bisa menaiki tangga itu secara pelan-pelan. Aku nggak bisa bilang juga pasti akan cepat naik, enggak. Tapi kan tetap harus lihat juga dengan kondisi market kan. Cuma bisa banget ngebantu. Contoh paling simpel kemarin ya, challenge Porto 30 juta di bulan Mei. Di akhir tahun, dari bulan Mei ke Desember 7 bulan, itu dari 30 udah jadi 105. Kali 3, realize-nya juga nanti bisa harus lihat, tanpa ada saham yang nyangkut di Porto. Jadi literally pagi jual, siang bersih, sore beli lagi. Jadi Koko tuh bener-bener gak ada yang nginep. Gak ada. Harus Nginep sehari, muter semua. BSJP.
Nginepnya sehari kan, BSCP doang. Oh, oke. Jadi beli sore, besok pagi jual, siangnya kosongan, sore beli lagi. Ya, dan Gitu disitulah terus. Koko juga jaga risiko karena in case emang market crash kan Koko udah nggak ada barang, Betul. full cash. Betul. Oh, oke, aku paham. Dan kemudian ini aku jujur ya, ngetes metode ini tuh dari 2023 udah rugi banyak, Mas. Ratusan juta udah kali rugi. Karena kan Oh, oke. backtest itu apa yang dikatakan software kan. Kita harus coba trading sendiri dan praktek. Kalau Faktanya enggak, nggak gitu ya? prakteknya pasti awalnya gak gitu. Jadi kita harus adjust, harus ubah dengan profil risiko kita, dan apakah itu bisa dipakai juga nanti sama orang lain gitu loh. Gitu kan. Jadi aku bersyukur sih. Jadi dengan dari 2023 itu aku backtest rugi sampai ratusan juta itu, maybe satu mobil lebih. Di tahun 2026 aku selamat. Itu grateful banget. Karena ya kita tahu lah ya, banyak keluhan-keluhan dia portofolio minus 40, minus 50%, bahkan minus 60%. Konglo aja minus 70% kan, rata-rata kan. Ada bahkan Konglo minus 90% kan. Dan ketika aku tidak take decision untuk exit di hari MSCI itu, mungkin currently porto aku minus 50% kali. Tapi ketika aku langsung take decision, oke, gue harus exit meskipun pedih gitu ya. Ibaratnya udah kayak sobek nih, luka harus dicabut gitu kan. Ibaratnya pedang dan tusuk di sini harus dicabut gitu kan. At that point sih waktu itu porto minus 12% sehari. Ya, market juga emang kurang lebih segitu sih. Segitu kan parahnya kan. Ya udah, tapi aku langsung take decision, langsung cabut. Meanwhile ada yang bilang IHSG ke 10.000, bodo amat, pokoknya ini udah aneh, lu cabut dulu aja. Ya, harus disiplin ya. Iya, mau nggak mau sih. Ya, memang itu tiap strategi ada risikonya lah jadinya. Oke, berarti ini ngomongin yang Porto Challenge Koko ya? Porto Challenge, dan di tahun 2026 aku lagi nyoba Porto Challenge yang 1M. Yang 1M. Day trading juga. Jadi itu juga kena tuh dua-duanya. Baru pengen nyoba yang 1M, malah kena yang 1M-nya juga jadinya. Oh, kan kalau yang 30 juta tadi tumbuh 3 bagger. Iya. Kalau yang 1M? 1M karena baru awal mulai, 1M itu awal-awal, aku lihat dulu ya. Boleh. Nah, kita lihat. Kalau nggak salah sih kerugiannya di tanggal 29 ya. Nah, aku lihat dulu. Nah, segini kerugiannya. Ini di porto yang 1M-nya ya. Oke, aku sebut gak apa-apa. Gak apa-apa. 80 juta. 80 juta. Tapi which means sebenarnya not bad. Berarti berapa ya? 8% ya? 8%. 8%. Ya, di saat. Nah, ini yang di bawah-bawah ya. Nih. Yang kena dalam nih. Nah, ini nih kena. Kena MSCI. DMR Inet BKSL. Sama ENRG-nya, nah ini ENRG. Minus 46. Sehari langsung ya. langsung sehari. Terus sekarang ya puji Tuhan udah recover, jadi kita tarik ya dari awal Januari sampai sekarang. Nah, ini sekarang. Oh, udah plus 22 juta. Plus 22 juta. Which means Koko sebenarnya udah berarti profitnya 100-an juta ya, iya. 102 juta ya. Betul. Oh, oke, nice. Cuma itu takes time dan harus sabar juga, dan itu tadi recovernya ada dengan cara kurangi porsi trading ya. Kan kebanyakan orang sebaliknya, ketika porto lagi minus, mau balas dendam nih, kalau bisa besok langsung balik gitu kan. Itu nggak bakal kepake, nggak bakal bisa kepake. Ujung-ujungnya malah dropnya makin dalam. Oke. Karena kenapa? Dulu aku pernah ngalamin itu juga. Porto minus dalam, tradingnya modal lebih gede, hasilnya bukan untung, malah lebih parah ruginya. Revenge terus ya. Pokoknya harus balikin hari ini juga. Betul. Gitu. Nah, ini makanya tadi aku bilang karena take decisionnya lebih early, cut lossnya juga masih pendek, jadi masih bisa recover dalam waktu under 1 tahun. Ya, itu baru mulai kan di Januari juga ya. Januari juga. Iya. Jadi sebenarnya kalau ditarik dari minus ke plusnya kurang lebih plus 100-an tadi, kalau netnya kurang lebih jadi plus 20, which kalau kita ngomong ya plus 2% lah ya. Dikala IHSG minus hampir 40% gitu kan kemarin. Gitu. Nah, tadi kan Koko udah jelasin metode dari trading Koko. Nah, sebenarnya ada ilmu fundamentalnya juga nggak di sini? Atau pure dari volume dan chart aja? Fundamentalnya sebenarnya nggak gitu aku perhatikan. Paling yang aku perhatikan adalah dari sisi outlook makronya, in case ada yang mendukung, atau yang kedua adalah dari sisi corporate action jika ada yang mendukung. Contoh paling simpel, 2026 awal itu kalau nggak salah harga emas sempat masih oke ya, sempat naik. Itu kan jadi
katalis positif bagi emiten emas kan. Nah otomatis secara pemilihan kalau bisa ketika sahamnya masuk screener dan emiten emas itu bisa kita pilih. Oke. Karena emasnya lagi bagus. Contoh lagi di bulan 4 perang. Emiten apa yang bakal naik? Oil, batu bara kan. Jadi ketika saham itu masuk ke screener, setupnya bagus, kita baru masuk. Jadi lebih ke kombinasi itu aja sih untuk meningkatkan win rate. Kalau fundamental jujur nggak gitu perhatiin. Karena basically rata-rata sih yang aku lihat kebanyakan saham udah jalan duluan ya sebelum laporan keuangan rilis dan sebagainya. Oke. Jadi basically kalau aku pribadi kita better ya kalau aku pribadi ya aku better ngikutin technical base dulu gitu. Fundamentalnya belakangan sebagai booster kalau ada itu bagus, kalau nggak ada it's okay. Kalau untuk yang mau mulai nih kok. Tadi kan Koko udah cobain contoh untuk yang 30 juta dan yang 1M. Iya. Dan Koko juga sendiri udah bilang kan, metode ini tuh nggak cocok buat semua orang. Yes. Ya aku bisa bilang metode ini sebenarnya cocok buat orang yang memang mau pantau terus lah dari layarnya. Nah, kita ngomongin mungkin dari porsi dulu. Kalau secara porsi menurut Koko yang nyaman buat orang cobain itu di berapa? Nominal angka ya? Ya. Nominal angka menurut aku di 5-10. 5-10 juta. Oke. Bukan per saham ya, tapi the portfolio level. Nanti dari 5-10 itu kalau saya pribadi, saya biasa bagi ke 3 atau 4 saham. Jadi tiap hari kita pecah beli 3 atau 4 saham, di sore besok pagi jual. Tapi ada juga nih salah satu alumni saya yang memang dia bisa beli 20 saham sehari, Mas. Tapi nominalnya beda dong. Nominalnya sama. 10 juta tapi 20 saham. Iya. Jadi mungkin misalkan dia bikin portofolio 100 masing-masing 5 gitu. Jadi basically mindsetnya unik nih. Jadi yang membedakan mindset saya dengan mindset dia adalah saya mengoptimalkan 3-4 yang saya beli kan. Kalau bisa saya TP lebih dari 2%, 3%, 4%, 5% gitu. Kalau bisa sampai 10% bahkan. Tapi kalau dia mindsetnya unik. Dia bilang gini, dari screener Koko aja win rate-nya 70% atau 80% gitu kan. Misalkan di screener itu ada 30 sahamnya. Kalau gue beli saham yang gak naik sayang dong. Better gue beli aja semuanya. Oke. Jadi tebar lah ya, ditebar. Mindsetnya salah gak salah. Soalnya di Indian untung juga mas. Malah 20-20-nya untung loh. Bilang, hah emang bisa kayak gitu? Dia kasih lihat screenshotnya ke saya. Saya ada bikin kontennya juga kok di sosmed terkait ini. Oke. Jadi 20 saham in a day dan 10-nya hijau semua. Dan bahkan ada yang sampai belasan persen profitnya satu saham. Saya juga heran gimana caranya. Ya sudah, berarti itu bakat dia kan. Berarti dia memodifikasi ilmu yang ada kan. Ya udah, that's okay asalkan kamu bisa mempertahankan itu gitu loh. Nyaman dengan itu juga. Yang penting kan Indian profit. Iya, betul. Kayak gitu sih. Jadi 5-10 kalau saya bagi 3 atau 4 saham, nanti silakan coba dulu volatilitasnya kayak gimana. Kalau suka lanjut, enggak suka enggak apa-apa juga. Cuma saran saya agak nggak fair kalau misalkan kita tes suatu metode itu cuma di bawah setahun. Coba tes dulu metode itu secara konsisten dan benar ya selama setahun dan lihat comparisonnya versus IHSG dulu nih. Hasilnya gimana sih? Apakah hasil lebih bagus? Kalau hasil lebih bagus, boleh kalau misalkan kalian mau lanjutin silahkan, lanjutin juga apa-apa. Karena basically sekarang di Stockpad juga ada kan fitur namanya alarm kan. Ya. Kalau harga drop kan notif bisa muncul. Ataupun pakai auto SL itu juga bisa gitu kan. Ya meskipun memang ada beberapa yang bilang kalau pakai auto SL suka kejilat dulu baru naik gitu kan. Ya kalau misalkan takut pakai cara itu ya pakai 50-50 lah. Misalkan beli 1000 lot, 500 lot dipasang auto, 500 lot lagi pakai alarm gitu kan. Jadi kalau misalkan drop setidaknya kita aware nih, gue mau ngapain abis ini. Apakah gue mau cut loss semuanya atau better gue coba lihat dulu bid offernya nanti siapa tahu masih bisa naik gitu. Kalau metode Koko ini itu tadi kan Koko saranin sekali beli berarti kan langsung ditebar ke 3 atau 4 saham. Ya walaupun ada juga yang mau tebaran langsung 10 ya selama cuan it's okay juga. Nah cuma metode ini biasanya tuh targetnya gimana kok? Apakah Koko ada target misalkan harus cuan berapa dalam sebulan gitu atau gimana? Gak ada. Kalau dari aku sih yang penting di saham itu target di satu saham target utama yang aku incar adalah 1,5-2% gross. Itu dulu. Jadi kalau misalkan harga sahamnya achieve naik ke sana, ini tergantung marketnya lagi ya. Contoh saya beli 1000 lot misalkan, di market bearish biasa saya akan porsi 80-20. 80% saya akan TP pendek, 1,5-2%. Sisanya saya coba trailing stop ke TP2, which bisa 2-5%. Jadi kalau marketnya lagi agak bagus, mungkin porsinya bisa ke 30-70 ya.
Kayak misalkan 2025 tetap kita TP dulu 1,5-2%, 30% porsi atau 20% bebas, sisanya kita expect ke TP2 karena amat lagi bagus kan. Oke. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita fokus di satu saham itu, ya kita TP. Gitu. Sambil kita jaga stop loss-nya ya. Jangan stop loss-nya dibikin lebar terus. Karena bayangin kalau misalkan itu dibikin nyangkut, kerugiannya dua ya. Satu rugi duit, nyangkutnya lama, terus kemudian porto juga tersiksa kan. Minusnya makin dalam. Sementara tiap hari kita ada opportunity yang baru gitu loh. Jadi nggak perlu takut. Soalnya even kadang gitu ya, tapi meskipun agak jarang sih case-nya. Jadi ketika market lagi merah pun sometimes ada saham yang beda sendiri gerakannya. Misalkan dia tiba-tiba naik kencang sendiri, ya kan kita nggak pernah tahu ya. Ya kayak hari inilah tiba-tiba Ades mau arah gitu kan. Atau misalkan kayak tadi pagi saya lihat TINS juga udah hijau ya. Ya. Sekitar naik 5%. Sementara saham lain kayaknya di sektor yang sama lagi merah tuh ya. Antam minus kan. Betul. Itu berarti kan mungkin ada something yang kita nggak tahu gitu loh. Tapi gimana Koko nentuin market lagi enak atau enggak? Dan juga apa yang menurut Koko worth it kayak ya udah tadi TP dulu 80% terus 20% langsung ya ditungguin dulu sampai jalan ke 5%. Kenapa nggak langsung TP 1%-nya di awal gitu? Aku lihat dulu pasti dari IHSG-nya. Kalau misalkan IHSG lagi bearish trennya, tren gedenya bearish, otomatis behavior orang-orang adalah ya gue bisa TP sekarang kenapa harus nanti gitu kan. Otomatis agak berat bagi sahamnya untuk naik 3-5%. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita harus lihat juga dan ingat bahwa ketika IHSG lagi turun atau bearish parah, banyak yang nyangkut. Ketika nyangkut, otomatis ketika lihat sahamnya naik, pengen jualan nggak? Akan kepikiran pengen jualan juga kan? Otomatis risiko kita kena timpuk itu dua tuh jadinya. Sama yang ketiga, biasa saya lihat cuaca dari suatu IHSG itu lihat perbandingan antara saham yang naik versus saham yang turun. Kalau misalkan saham yang naik dalam sehari di bawah 100 saham, itu cuacanya udah pasti kayak tsunami. Guarantee. Di hari itu saham yang naik ya, yang hijau cuma di bawah 100 saham. Itu pun belum kita lihat itu saham yang naik liquid atau enggak gitu kan. Itu pasti ada something ya sama IHSG. Biasa kondisi kayak gitu tuh terjadi kalau IHSG udah drop di atas 2%. Kata-kata. Tapi kalau misalkan contoh saham yang naik masih ada 200 atau bahkan 300 gitu ya, itu biasa masih oke. Minusnya biasa kata-kata di bawah 1%. That's why aku pakai benchmark minus 1%. Ketika market bearish aku nggak trading. Mending gak usah masuk sama sekali. Mending gak usah masuk. Tapi kan ada yang bilang, kok duitnya nganggur dong. Kalau kayak gitu mah nggak bisa dipakai di berbagai situasi IHSG. Lah IHSG minus kita nggak ngapa-ngapain kita plus kok. Terus masalahnya di mana kan? Ketika IHSG balik arah, kita bisa plus. IHSG plus kita plus. IHSG minus kita nothing kan? Kita nggak gerak. Nah itu yang dilakukan secara konsisten. Makin lama porto akan nge-beat IHSG. Nah mungkin tadi kan Koko udah jelasin untuk metode yang kalau aku bisa bilang untuk porsi kecil lah ya. 10 juta, 30 juta. Tadi kan Koko juga ada challenge yang porto 1M. Yes. Nah kalau di 1M Koko cara tradingnya gimana tuh? Beda nggak? Basically cara trading masih sama. Cuma yang membedakan adalah ketika mau jual. Oke. Karena kalau misalkan contoh tadi 1M aku pecah ke 3-4 otomatis kan per porsi bisa 200-300 ya. Kalau market lagi bagus itu oke, karena liquidity ada kan. Kalau market lagi jelek itu yang agak repot. Karena harus mikirin gimana mau ngejualnya. Kalau kita pasang tembok di over, kalau sahamnya bid overnya tidak memenuhi kondisi yang baik, contoh misalkan rata-rata bid sahamnya 2.000, kita pasang 10.000 di over, bakal naik gak? Mau pakai split order kayak mau pakai kayak gimana nggak bakal naik kan? Udah ada fear dulu di sana. Otomatis kita harus nunggu sahamnya naik baru kita timpukin. Itu pun timpukinnya pelan-pelan di bid. Lihat dulu bidnya ada berapa. Kalau ada 1.000 kita isi dulu 1.000 bidnya gitu kan, timpukin dulu 1.000 gitu kan. Ada lagi 2.000 kita pelan-pelan jual 2.000. Nah itu yang membedakan. Jadi memang yang agak lebih PR adalah nyari saham yang lebih liquid. Itu yang lebih PR. Apalagi ketika market bearish ya. Kalau market bearish kan transaksi akan jadi kecil, seolah-olah nggak ada inflow gitu kan. Kita harus lebih pintar-pintar lagi lihat bid over hariannya itu berapa. That's why volume aja nggak cukup, kita harus pakai value transaksi juga di sana. Tapi untuk 1M ini, akun yang 1M, ya atau kita bilang lah untuk akun-akun yang miliaran, pada saat Koko beli, apakah sama seperti tadi yang porto yang 10 juta, 30 juta, langsung
cashnya Koko beliin ke 3-4 saham, atau tetap Koko jaga aja, sebenarnya cuma pakai sekian gitu, sekian porsi atau gimana? Oh, kalau itu aku lihat IHSG ya. Baik lagi, kalau IHSG lagi jelek atau aku lagi rasa vibes-nya kurang bagus, aku biasa pakai 50%. Berarti kita coba Oke. pakai 500. Tapi kalau misalnya IHSG bagus, kayak misalkan ketika rebound tuh ya, tanggal berapa ya? Pas bulan Mei 12 akhir ya. Yang itu loh, IHSG minus plus 7% langsung sehari. Ya. Itu langsung pakai semua. Oke. Langsung pokoknya 1 MF pakai semua sampai habis, beli saham-saham untuk BSJP untuk dijual besoknya. Gitu. Jadi kalau ditanya ada limitasi nggak maksimal masuk berapa juta per saham? Nah itu sebenarnya balik lagi ke likuiditas sahamnya. Dia kata-kata bitnya berapa. Tapi paling menurut pengalamanku sih dan yang aku lihat, maksimal mungkin per saham maybe 500 sampai 700 juta ya. Oke. Di atas itu udah mulai agak berat untuk dijual sehari. Karena kan basic konsep kita adalah pokoknya besok gue mau barang gue bersih kan. Kalau barang gue nggak bersih nyangkut ya bukan strategi day trading namanya. Nah itu PR-nya yang memang harus diakui bahwa ya salah satu kelemahannya adalah ya kelemahan likuiditas di bursa kita juga ya. Likuiditasnya belum terlalu cukup, that's why kita harus pintar-pintar sih milih saham dan cara jualnya juga harus pintar-pintar juga gitu. Koko juga sempat konten kan. Ya. Aku tuh pernah nonton yang 4 poin cara hindari rugi 80 juta. Waktu itu apa aja yang Koko lakuin? Tadi yang aku bilang di awal, satu kita bikin batasan IHSG minus di atas 1% kita nggak masuk posisi apa-apa. Kedua, kita kurangi porsi trading dari yang dulu mungkin 100% dari porto day trading kita fight semuanya, kita cuma pakai sebagian. Kemudian yang ketiga adalah benar-benar literally kita disiplin SL dan TP. Ketika TP sebisa mungkin ya aku TP-nya TP pendek, stop loss-nya juga kita jaga seketat mungkin. Gitu. Terus kemudian yang keempat adalah jangan punya mindset pengen balik dengan cepat. Jadi mindsetnya itu yang paling penting sih di antara tiga ini. Karena kalau punya mindset pokoknya misalkan kita udah rugi ratusan juta, gue punya mindset pokoknya dalam sebulan harus balik, itu nggak akan balik biasanya. Anggap ini sebagai apa ya? Sebagai sebuah perjalanan, sebuah trip ya kita lalui pelan-pelan. Makanya kalau tadi Mas Panji lihat kan, itu minus 80 kan, itu kan dibalikinnya pelan-pelan. Dari minus berapa? Dari plus 1 juta, plus 2 juta kan, plus 2 juta lagi. Ada yang jackpot mungkin plus 5 juta, tapi kan belum mengcover 80. Ada gak satu trading yang bisa langsung plus 80? Gak ada. Bener-bener di covernya pelan-pelan. Tapi Indian nyampe gak? Nyampe kok. Dan nutup. Fee, termasuk sama fee-nya ya itu udah net gitu kan. Banyak orang bilang itu mah rugi fee doang. Enggak, ini udah net kok. Jadi sebenarnya baik lagi sih ya ke mindset, experience, dan ya kita basically harus sabar dan enjoy sih. Itu yang memang mungkin jam terbang lah ya. Kalau orang yang baru trading mungkin belum bisa untuk ngikutin, tapi pelan-pelan kita belajar untuk bisa achieve sana juga. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari aku adalah metode ini bisa nggak buat trading for living? Metode bisa gak untuk trading for living? Jawabannya adalah agak 50-50 ya. Kalau aku bilang depends bisa. Depends gimana tuh? Depends IHSG juga tetap. Oke. Kalau IHSG minusnya parah banget tentu susah. Kayak kemarin minus 40%. Otomatis ada suatu bulan di mana porto ini tidak bisa menghasilkan. Karena kan harus mengcover rugi yang lain dulu dong. Betul. Ruginya harus di cover dulu, baru ke BP, baru nikmatin keuntungannya sekarang. Itu pun maybe 6 bulan. Artinya 6 bulan kita fake gak dapat apa-apa. Bisa trading for living, berarti di situ udah jawab mungkin no di sana. Jadi harus pakai dana darurat yang ada. Jadi basically menurut aku ya metode ini tuh kayak gini. Jadi basically kita ketika market lagi rally, kita ngumpulin duit banyak-banyak gitu kan, sambil kita gedein dana darurat kita, dan kita bersiap kalau misalkan balik arah marketnya kita udah ready. Misalkan udah winter nih, ya udah kita pakai hasil keuntungan yang udah dikumpulin ini untuk kita bertahan hidup di winter. Tetap bisa nggak pakai cara itu? Tetap cara day trading untuk trading for living? Mungkin tetap bisa, cuma kan lebih susah. Analoginya menurut yang biasa aku pakai gini, ketika lautnya lagi tsunami, gitu kan, bisa nggak nelayan dapetin ikan? Bisa. Probabilitasnya berapa banyak tapi akan lebih susah dan akan lebih memungkinkan bagi dia juga untuk kecelakaan kan. Itu yang biasa sering aku pakai. Jadi basically
ya silakan menyimpulkan sendiri apakah bisa trading for living. Kalau menurut aku sih ya tetap harus depend sama IHSG-nya, karena IHSG ya itu kayak ininya lah ya, kayak ya kepalanya lah. Kalau misalkan dia lagi jalan turun ya kita mau ngapain gitu loh. Betul. Ya kalau lagi gempa masa kita tetap nanam padi gitu. Ya sesimpel Ya deh. selamatin diri lah. Sesimpel gini deh. Kita pakai strategi lain, contoh ya. Oke, gue invest, gue dapet dividen. Sekarang saya tanya balik, dividen versus capital loss lebih gede mana sekarang ketika IHSG minus? Dividennya sekian persen, tapi sahamnya turun lebih gede daripada dividen loh. Itu masih bisa dibilang untung nggak? Enggak, untung juga kan. Jadi basically ya depends on market sih, baik lagi gitu. Oke, aku rasa yang Koko bahas sudah lengkap banget, dan mungkin juga siapa tahu nanti teman-teman ada yang coba gitu ya, dan mungkin ada yang DM Koko, mungkin ada juga yang pengen join komunitas gitu ya untuk ngobrol-ngobrol sama Koko. Dan thank you banget Koko sudah hadir. Mungkin next kita bisa undang lagi kali ya. Aku penasaran update yang Porto 1M terutama sih. Boleh. Nanti kita coba pakai yang lebih clear lah ya, supaya bisa dikasih lihat juga ke para audiens. Oke, tapi dalam waktu dekat menurut Koko gimana IHSG? IHSG ya, menurut aku sih bakal naik. Bakal naik ya? Bakal naik ya. Enggak, mungkin kalau ada lower low pun mungkin lebih ke double bottom. Jadi kalau ada lower low dia akan bikin divergence untuk dia naik sih menurut aku. Oke, amin. Oke, thank you Koko untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Thank you. Thank you.